Selamat datang di Baper Bahas Pernikahan. Episode kali ini teman-teman spesial banget karena kita ingin mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Biasanya kita kalau misalnya hari raya atau kumpul sama keluarga tuh banyak banget pertanyaan yang masuk. Iya benar banget. Nah pertanyaan-pertanyaan itu kadang bikin kita tuh keki. Bener, pertanyaan-pertanyaan yang masuk ke kehidupan kita, baik itu lu sebelum nikah ataupun setelah menikah tuh biasanya ditanyain. Iya banyak banget. Nah kadang suka nggak tahu situasi yang nanya, jadi bikin awkward. Bener, dan sebelum kita bahas lebih lanjut, ini ada suara Gina juga kayaknya pengen gabung, tapi kita taruh di sebelah situ biar dia main sendiri dulu. Jangan lupa nih di subscribe nih channel ini. Betul banget, subscribe, like, comment, dan share. Nanti kalau misalnya ada beberapa pertanyaan yang kira-kira kalian rasain nih teman-teman ya, tulis di kolom komentar ya. Iya, ceritain juga nih apa aja sih pertanyaan yang biasanya kalian dapat atau mungkin kalian yang menanya Lo gitu. yang nanya gitu, dan ceritain juga pengalaman gimana cara jawabnya, atau mungkin kalau misalnya lo nanya ke orang itu dia nggak suka, dia jawabnya apa, terus dia nggak suka, gimana cara ngatasi biar nggak awkward gitu kan. Pasti awkward banget kan. Kita mulai dari pertanyaan-pertanyaan yang masuk ketika kalian atau kita nih waktu itu sebelum nikah. Share dulu deh, yang pertama nih. Yang waktu pertama itu biasanya sih nanyain ini, mana pacarnya Oh, gitu. iya. Karena kan beberapa ada yang jarang ketemu, ada juga sih yang sering ketemu juga, atau biasanya temenan di media sosial. Udah jawab aja deh. Ketemenan di media sosial kan jadi tahu siapa nih yang di-update gitu kan. Jadi pasti nanya, mana pacarnya gitu. Tapi kadang ya, kalau misalnya sebenarnya balik lagi ya, pertanyaan-pertanyaan itu adalah pertanyaan biasanya basa-basi. Iya, basa-basi dan kepo. Biasanya, dan ya sebenarnya nggak apa-apa juga nanya. Ya maksudnya sesama keluarga kita ngobrol gitu kan. Iya, cuman udah lama nggak ketemu ya. Cuman terkadang momennya nggak pas. Apalagi misalnya saat itu ada orang yang lagi baru putus. Iya bener. Misalnya nih kayak waktu itu Syara baru putus sama siapa, terus tiba-tiba ditanyain nama keluarganya. Kan sebel kayak, iya apaan sih? Jadi keinget dari ibaratnya, bukan sebel karena ditanya ya, tapi karena ya keinget atau apa gitu kan. Nah kalau misalnya nih buat kita ada dua case nih. Misalnya kalian yang ditanya kayak gitu, misalnya baru putus terus ditanya mana pacarnya atau ya pokoknya tentang itulah, mungkin bisa dijawab dengan ya udah nanti ya. Ya kan, maksudnya biar cepat aja, biar cepat. Iya nanti gitu aja. Itu tuh lebih kayak singkat padat jelas. Dan itu kalian tetap menghormatin yang nanya. Iya. Dan atau kalian yang nanya tuh orang tua. Dan kalian juga tetap bisa tetap bisa ngejaga mood kalian. Tapi buat kalian yang bertanya, habis itu saudara kalian bilang kayak gitu atau mungkin langsung melengos, ya udah jangan langsung dibercandain, lah baper nih gitu doang. Atau kayak ditanyain, kemana? Kok nanti aja nanti terus. Ada yang kayak gitu, jadi kayak makin dicecer gitu. Malah diperpanjang karena menurut kita berdua kita nggak ada yang tahu situasi dan kondisi hati seseorang, moodnya kayak gimana kita juga nggak ada yang tayu kan. Gitu. Dan ada beberapa juga yang berpikir hal seperti itu privacy banget lah, itu urusan hati, itu urusan masing-masing orang. Ada yang nggak, ada bahkan mungkin bukan privacy sih, tapi lebih kayak ini kan kehidupan pribadi gue nggak mau ngumbar gitu. Ya setuju. Nah itu yang tadi pertama, mana pacarnya. Lalu yang kedua, kok nggak dikenalin? Oh ya itu ya kan? Mirip-mirip lah ya, enggak sih? Sebenarnya kalau misalnya nggak dikenalin, kalau menurut gue pribadi sih mengenalkan pacar ke keluarga itu udah kayak next step, lu mau serius banget sih. Iya, aku juga kayak gitu. Jadi kayak misalnya ke keluarga besar ya, tapi kalau misalnya kayak cuman mama papa atau ke kakak, itu tuh kayak hal yang wajar lah, apalagi kan sering dijemput tiap hari, misalnya tiap hari gitu dijemput, ya pasti kenalan dong. Tapi kalau misalnya sama bude atau kakek, nenek, apa segala macam, itu tuh udah kayak sesuatu yang serius gitu loh. Kalau misalnya kalian masih belum siap untuk mengenalkan pacar kalian, ya tinggal dijawab tunggu waktu yang tepat aja. Atau mungkin ya kayak tadi aja, lihat nanti. Nah, lihat nanti aja terus. Dan balik lagi, kalau misalnya kalian di posisi yang bertanya, terus habis itu saudara kalian masih kayak ini kayaknya jawabnya ogah-ogahan, udah langsung aja deh cari topik lain deh. Iya, karena aku juga pernah nanya kayak gitu. Jadi tuh nanya basa-basi karena udah lama nggak ketemu, terus kayak kalau misalnya nanyain gimana kerjaan atau kuliah gimana, sekolah gimana, kayak basi banget gak sih? Terus ya udah kan, gimana pacar lo, atau kok nggak dikenalin sih pacarnya karena temenan di media sosial kan. Terus dia bilang iya nanti aja gitu, kayak udah malas sambil main handphone. Wah berarti dia nggak suka gitu kan. Jadi kita udah harus ngejaga mood saudara kita juga. Itu banget. Pertanyaan ketiga yang biasanya ditanyain adalah
kok ganti-ganti sih pacarnya? Iya, itu sering banget loh. Meski mungkin ada beberapa yang bercanda. Kayak kok baru lagi, kok ganti-ganti. Itu kadang bercanda, tapi yang jadi masalah adalah kalau misalnya pasangannya dengar. Iya. Niatnya pengen menghidupkan suasana biar bisa lucu, humor, pacarnya denger. Iya, belum lagi kalau ternyata pacarnya tuh lagi suasananya lagi nggak enak. Bener, udah gitu. Jadi baper, kayak, jadi kayak mikir, wah insecure. Insecure, dia kepikiran negatif, terus kayak mikir, oh ternyata dia tiap punya pacar dibawa ya ke keluarganya. Iya, atau enggak, gitu. oh jangan-jangan gue ini orang yang dibawa kesekian. Iya, terus iya nggak sih? Oh jangan-jangan gue cuma dibawa pas lagi momen-momen tertentu aja, kayak ibaratnya kayak kondangan yang kamu bilang itu sih ya, jadi tadi off the record ya, kita pas lagi ngobrol pertama mau bahas apa tuh, gue bilang gitu, ada loh orang yang ngerasa, oh gue dibawa sama pacar gue kalau misalnya momen tertentu biar dibilang dia nggak sendiri doang. Iya, karena yang pertanyaan-pertanyaan awal tuh kan udah kayak langsung ngebayangin gitu kan. Iya. Jangan-jangan gue dibawa cuma gara itu gitu. Tapi kan. coba deh kita mau nanya nih ke teman-teman yang nonton, kalian di posisi yang dibawa sama pacar kalian, terus keluarga si pacar kalian tuh tiba-tiba ngeceplosan, wih ganti lagi nih. Itu gimana ya? Respon kalian gimana? Coba dong tulis di kolom komentar ya. Kalau misalnya gue sih melengos aja udah. Iya. Gue sih nggak ambil pusing, cuman ya males sih. Males berdebat, tapi aku sebagai perempuan ya pasti kayak langsung mikirin, aduh gimana nih gitu loh. Iya. Oh masa depan hubungan gue gimana nih kalau kayak gitu terus? Iya benar banget sih. Aduh bakalan perang nih, bakalan ditanya-tanya nih apa gimana. Males banget kan. Dan pertanyaan terakhir, biasanya menurut kita nih adalah kapan nikah? Waduh, itu pertanyaan sejuta orang sih kalau misalnya ke kalian yang belum nikah dan orang lain ngerasa kalian udah siap nikah gitu ya, terus itu selalu ditanya kapan nikah sih. Bahkan di musim pandemi ini aja pasti banyak yang gitu. Masih ada teman aku juga dia cerita, gila ya lagi musim pandemi aja gue masih ditanyain kapan nikah, kagak mikir apa-apa, kayak marah-marah jadinya. Iya. Sebenarnya sih nggak apa-apa ya, balik lagi ke pembahasan kita di awal. Sebenarnya nanya itu ya udah wajar karena keluarga, silaturahmi, nanya kondisi keluarga lain nggak apa-apa. Cuman kan ya balik lagi kalau misalnya yang ditanya udah menunjukkan gejala-gejala atau body language yang udah malas nih tanya, ya udahlah nggak usah dilanjutin lah. Iya, malah dilanjutin gitu. Kapan? Oh bulan ini aja, katanya feng shui-nya bagus. Iya, malah jadi sotoy, malah jadi sok ngatur tuh, males banget sih. Ada yang kayak gitu. Banyak. Iya sih, banyak. Tapi sebenarnya balik lagi kalau menurut kita ya jawabnya ya udah bilang aja, ya tunggu waktu yang pas lah. Malah katanya ada yang bilang kalau bercandanya, loh emang nggak dikasih undangannya? Oh iya. Jadi sosokan kayak udah, padahal emang belum aja gitu. Padahal yang dimaksud adalah kan hari Sabtu atau Minggu. Semua tanggalnya biasanya nikahan itu Sabtu atau Minggu. Generalnya ya. Generalnya kayak gitu secara umum. Tapi balik lagi nih buat teman-teman nih atau kalian nih, bude, om, tante, kakak ipar atau siapapun, kakak ipar, kakak sepupu gitu. Misalnya nanya, terus yang ditanya udah nggak enak, ya udahlah nggak usah dipercandain, nggak usah diperpanjang lah. Iya, nggak usah dicecer atau mungkin mau diperpanjang dibercandain lagi gitu karena suasana tadinya ada awkward, mending ganti topik. Karena itu privasi masing-masing orang sih. Kesiapan orang untuk menikah tuh beda-beda gitu. Kayak di episode pertama kan kita udah bahas kan apa aja yang mesti diperhatikan dalam menikah. Nah itu makanya kita tuh nggak bisa nanya orang kayak kapan mau nikah sebenarnya. Iya. Udah kayak mau kapan mau wisuda gitu. Iya, setuju. Kalau tadi kan kita ngebahas tentang pertanyaan-pertanyaan yang sering ditanyain sebelum nikah biasanya. Tapi kalau misalnya teman-teman ada pertanyaan lain yang sering didengar di keluarganya, tulis di kolom komentar. Sebelum kita bahas tentang pertanyaan-pertanyaan apa aja yang masuk, biasanya setelah menikah, subscribe dulu dong. Iya, subscribe, jangan lupa komen, ceritain pengalaman-pengalaman kalian biar kita tuh juga tahu, oh ternyata ada yang begini ya. Oh ternyata pertanyaan ini juga ditanyain loh, kayak gitu-gitunya. Ya, kepikiran ya nggak sih, ini kan kita kayak secara umum aja. Iya, dan kita juga ngebahasnya ke arah relationship. Tapi kalau misalnya ada pertanyaan unik yang di luar, gitu kan. lainnya kayak misalnya kapan lulus atau enggak, yakin nggak kerja di PNS? Kayak gitu-gitu nggak apa-apa, kok tulis aja di kolom komentar ya. Sekarang kita masuk ke pertanyaan-pertanyaan yang waktu itu sempat kita rasain dan teman-teman kita berdua rasain setelah udah menikah dan lagi kumpul sama keluarga. Nah, pertanyaan apa sih yang biasanya menurut kamu ya agak ngeselin? Sebenarnya ngeselin sih, iya, cuman kayaknya momennya nggak pas gitu ya. Yang pertama adalah ini misalnya baru nikah atau mungkin ya kapanpun itu nikah, tapi belum dikaruniai anak. Iya, waktu kita baru nikah, aku cerita dikit ya. Iya. Waktu baru nikah, ya elah baru seminggu,
Kita kan masukin bulan puasa kan. Ya jadi kita waktu itu nikahnya beberapa hari sebelum bulan Ramadan. Tahun lalu. Nah pas lagi pakai seminggu itu terus buka puasa sama Bude. Terus dia nanya, Sarah udah hamil belum? Gila ya baru seminggu nikah ya kali tahu hamil enggaknya. Maksudnya emang secepat itu kan enggak. Dan biasanya sebenarnya kalau misalnya bagi orang lain atau bagi orang yang udah sepuh, gila gitu doang kecewa gitu. Sebenarnya kita nggak kecewa gitu, cuman ya siapa sih yang nggak pengen punya keturunan ya? Iya, untuk orang yang udah menikah. Iya. Ada alasan untuk misalnya nunda atau misalnya alasan medis gitu kan pasti pengen punya anak. Pengen, gitu kan. tapi kan ada beberapa hal yang menyebabkan ada beberapa pasangan yang tidak bisa langsung punya anak. Misalnya kayak punya penyakit tertentu, penyakitnya harus diangkat dulu, ya kan? Atau enggak ada nih di luar sana yang harus menggelontorkan uang hampir ratusan juta untuk tabung, bayi tabung. Ini ya program hamil apapun itu program hamil. Apapun itu ya program hamil, karena ya kita nggak bisa memaksakan karena anak itu bukan kayak makanan yang langsung jadi, ya kan? Iya, dibuat langsung jadi. Nggak gitu juga. Balik lagi ya, bertanya boleh, cuman lihat nih kondisinya. Kalau misalnya yang ditanya udah kurang srek. Maksudnya gini, kadang ada orang yang basa-basinya tuh keterlaluan, kayak menurut aku tuh keterlaluan karena baru seminggu, belum ada sebulan gitu loh. Kalau misalnya sebulan oke lah dia nanya, gimana udah hamil belum? Mungkin ada tanda-tanda gitu kan. Iya nih ada tanda-tanda, enak kan. Udah baru seminggu mau jawab apa? Dibilang belum juga. Ya lah baru seminggu. Baru seminggu, belum ketahuan juga walaupun udah hamil, tapi kan kita belum tahu kan. Iya, itu kan ada prosesnya maksudnya untuk sampai jadi buah gitu loh, maksudnya buah janin gitu. Jadi janin gitu. Dan kalau misalnya buat kalian nih pasangan baru atau mungkin sudah menikah lama tapi belum dikaruniai keturunan juga, kita doain semoga tahun ini kalian dikasih amanah dari Allah ya untuk mendapatkan momongan. Pertanyaan kedua, ada lagi nih, apa nih, Share? Oh iya, kalau misalnya saat udah punya anak gitu ya, udah bayi lah ibaratnya mungkin ya, terus banyak yang komentar, kok bayinya kecil banget sih, nggak gemuk, asinya kurang ya, susunya kurang ya, terus atau misalnya waktu hamil nggak makan ini, nggak minum vitamin ini, pasti kayak gitu. Atau jangankan postur tubuh ya, kayak Gino aja yang rambutnya tipis, pasti banyak yang bilang, kok rambutnya tuh kecil, tipis. Nggak makan ini sih waktu hamil, atau kasih kemiri, kasih ini, ya ampun banyak banget. Sebenarnya itu kita seneng banget banyak yang perhatian berarti kan. Iya sih. Cuman kan kalau kelamaan keseringan dan bahkan kadang intensitasnya tuh sering, terus jadi kayak ya udah sih kan lu udah tahu alasannya kayak dan gitu loh. Balik lagi ya, maksudnya nggak hanya kita berdua gitu, setiap orang tua di seluruh dunia pun pasti akan memberikan yang terbaik buat anaknya. Tapi mungkin takarannya beda-beda. Kayak misalnya ya alhamdulillah gitu Gino tumbuh sehat, baik gitu ya. Cuma kan ada beberapa nih teman kita waktu itu juga cerita, iya nih pas gue lagi kumpul keluarga kok ditanyainnya, kok anak gue kecil banget ya. Ya padahal kita udah, maksudnya si dia tuh udah berusaha semaksimal. Iya, dari segi makanan, gizinya semua udah dijaga. Cuma kan mungkin butuh momennya aja gitu ya. Kayak misalnya kayak Gino aja waktu itu lahirnya kecil banget 2 kilogram gitu, yang bener-bener kecil banget. Tapi alhamdulillah dengan kita jagain tiap hari, kita jagain gizinya apa segala macam, sekarang sudah normal. Bahkan kata dokter yang vaksin aja berat badannya lebih dari anak normal. Naiknya cepet banget gitu, maksudnya lucu, gembil apa segala macam lah. Tapi bukan berarti kalau misalnya ada anak bayi yang kecil yang tidak seharusnya, itu bukan berarti orang tuanya nggak ngasih yang terbaik. Karena pasti udah berusaha, nggak mungkin enggak deh. Iya sih. Pertanyaan ketiga, ini biasanya ditanyain ke pasangan yang udah punya anak pertamanya ini udah lumayan gede. Iya. Kapan? Nggak habis-habis. Bener. Kapan mau punya adik buat si kakaknya? Iya, itu sering banget. Aku cerita kakakku gitu ya. Dia bilang, itu pas lagi umur 2 tahun sih, lagi ngumpul keluarga, sama nggak keluarga aja sih, kayak ada teman-teman jauh gitu lah. Terus kayak, kapan nih mau punya adik lagi? Padahal maksudnya ya pengen mungkin ada, tapi kan kondisinya yang beda-beda. Sama lah kayak kita tadi pertanyaannya tadi, kapan punya anak? Itu kan beda-beda kondisinya. Tapi di luar dari kasus yang tadi Share omongin gitu ya, bahkan teman gue banyak banget gitu Share yang bahkan anaknya udah 2 gitu, ditanya kapan mau punya ketiga, emang nggak mau punya anak lagi apa segala macam. Banyaklah hal yang mesti menurut kita berdua gitu ya, dan kita udah punya anak gitu walaupun masih baru belajar.
banyak lah yang dipertimbangin ya, kayak dari segi ekonomi. Habis Iya. itu mungkin ada juga yang lagi fokus membesarkan anak pertamanya atau anak yang sudah ada, pengen fokus di situ dulu. Baru nanti kalau misalnya kira-kira udah bisa siap untuk hamil lagi atau punya anak lagi, ya kalau dikasih rezeki ya akan ada lagi. Iya benar banget. Karena kan misalnya urusan anak itu tuh fokusnya tuh apa ya, khusus. Iya, beda-beda, bukan kayak lo beli mobil atau beli motor. Atau kayak ngerawat rumah gitu kan, nggak beda gitu. Apalagi kalau misalnya masih bayi, masih masa pertumbuhan gitu, itu tuh pasti kan kayak bener-bener mesti fokus, banyak harus yang diperhatiin. Setuju. Apapun lah, Setuju. kayak sebenarnya kan orang tua tuh pasti memberikan yang terbaik. Pengen juga misalnya ada ini itu, tapi kan kalau misalnya fokusnya ternyata oh ya udah di anak ini dulu gitu kan, berarti ya udah kita nggak tahu gitu masa kondisi orang tuanya itu seperti apa. Dan sebaiknya jangan kayak ngajarin, jangan kayak memaksa kayak Ya. mumpung kalian masih muda nih, mumpung masih karirnya lagi bagus-bagusnya. Justru karir lagi bagus-bagusnya biasanya yang udah punya anak menunda dulu nih untuk anak kedua atau anak ketiga, karena takutnya kalau ada anak kedua ketiganya tuh nggak diurus dengan maksimal karena terpecah. Karir lagi bagus-bagusnya, anak pertamanya juga lagi butuh perhatian khusus. Iya, malah jadi kayak mungkin bisa dibilang berantakan. Boleh bertanya, cuman lihat lagi situasi dan kondisinya. Kalau momennya kayak nggak pas, terus yang ditanya juga udah agak males-malesan, ya udahlah nggak usah dilanjutin lah ya. Dan yang keempat nih, biasa ini pertanyaan terakhir, bukan pertanyaan terakhir, tipe pertanyaan yang terakhir kita kasih tahu itu biasanya Ini soal gizi anak, susu ASI. Kenapa nggak Atau- dikasih ASI eksklusif? Kenapa harus susu formula terus ya? Atau combine gitu kan, ada beberapa case yang combine. ASI iya, sufor iya, terus misalnya udah mulai masuk makanan, kok makanannya kayak gini sih, Iya, gitu iya, loh. iya, Jadi iya. kayak ibaratnya ngurusin sedetail itu. Iya, iya. Karena bagi kita berdua ya balik lagi ya, tiap orang tua, tiap keluarga tuh punya treatment beda-beda. Setiap anak tuh nggak bisa disamain. Kayak misalnya Iya. Gino, anak kita nggak bisa disamain dengan anak kakak ipar kita, ya kan? Anak orang lain. Anak tetangga tuh nggak bisa disamain. Mungkin kalau dari segi looksnya, oh ini kan udah umur 4 bulan, 5 bulan, harusnya bisa dong. Oh tiap orang beda-beda bos. Tiap anak tuh beda-beda, perkembangannya pun beda-beda. Ada yang cepet, ada yang lambat. Mungkin kayak misalnya umur 4 bulan ada kayak siapa, Kiano, anaknya Mbak Imong. Iya, Kiano anaknya Mbak Imong tuh udah pinter banget. Lagi tumbuh gigi juga. Udah bisa udah tumbuh gigi. Tapi Gino belum. Jadi kan Iya kita nggak kan? bisa maksa, kok ini Gina belum tumbuh gigi, nggak Iya, bisa kayak iya, gitu iya, kan. Orang tuh kayak mikir kayak gitu, ngebandingin lah. Banding-bandingin. Itu anaknya si ini udah begini, anak kamu kok belum. Wah itu masalin sih. Itu sebenarnya sakit hati sih. Maksudnya hati sebagai orang tua, walaupun tersenyum di luar, ini bukan kita berdua doang ya, tapi dari teman-teman yang cerita ke kita. Udah sebenarnya gue sih bete ya digituin, tapi gimana, itu bude, itu keluarga, itu kakak, itu bla 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 bla. Jadinya cuma senyum doang, tapi dalam hati atau pas setelah acara selesai dia ngebahas sama pasangannya, kok kayak Iya, gini anak kita jadi ya, kayak kita ada yang cuma salah sendiri ya, aja. gitu-gitunya loh. Jadi sebenarnya balik lagi kalau mau nanya, coba pilih-pilih kata-kata yang bagus biar tidak menyakiti orang lain. Mending nanya kabar atau perkembangannya si ini gimana gitu kan. Setuju daripada kalian terlalu ngurusin banget seolah-olah gitu ya. Karena kan ya ibaratnya zaman kalian ngurusin anak sama zaman sekarang beda. Di rumah ini sama di rumah itu beda. Beda-beda. Keluarga A Setiap sama orang keluarga tuh B beda-beda. beda. Apalagi kalau udah ngebandingin, loh udah umur 5 bulan kok belum bisa ngomong, atau enggak udah umur 1 tahun kok belum bisa Kapan sih? belum anak 1 tahun kok belum bisa jalan atau gitu apa misalnya. ya. Tiap orang perkembangannya beda-beda sih. Nah, emang temen aku juga ada yang bilang kayak gitu. Jadi waktu pas aku punya anak, dia kayak udah langsung wanti-wanti, "Tar lu ya share kalau misalnya anak lu umur sekian, pasti ditanyain, kok udah umur sekian anak lu belum bisa Belum segini?" bisa apa-apa ya. Kayak udah langsung diwanti-wanti sama Iya, temanku. iya. Terus kayak aku nanya kan, emang kayak gitu ya gitu kan. Iya, kadang mungkin terkesan biasa tapi kita sakit hati. Dan dia Iya, kan iya, jujur sakit hati, dia bilang kayak gitu. Terus bakalan kayak gitu deh. Dia bilang katanya obatnya ya lu cuek aja, bodo amat gitu. Nah itu solusinya adalah tetap cuek aja, walaupun memang sakit hati itu kita nggak bisa munafik jadi manusia Iya, gitu. pasti Mungkin kan kayak kesel bete banget, gitu pasti nggak sih? bakal kelihatan sejago-jagonya. Ya seorang aktor kalau lagi sakit hati juga sejago-jagonya Mungkin. acting kelihatan dari moodnya, cara ngomongnya gitu. Cuman ya udahlah, anggap aja itu angin lalu aja, ujian buat
kalian semua yang udah berkeluarga untuk oh ya udahlah, kedepannya mungkin gue harus menghindar dari si A si B biar nggak ditanya macam-macam gitu sih. Atau misalnya teman-teman punya cara gitu untuk ngebales, ngejawab atau ngerespon sebaiknya seperti apa sih? Ceritain sama kita. Ceritain dong di kolom Karena komentar. Kita kan juga ini pasti akan belajar. Pasti kita akan menemukan banyak dan kita juga akan menemukan banyak orang baru di luar sana setelah pandemi ini misalnya udah berakhir, kita keluar, oh ini ya Gino kan atau banyak apa. yang excited kayak nanya, gimana kabar lo, gimana kabar anak lo gitu kan. Nah, kita juga kadang suka worry ya, ntar kalau misalnya ketemu sama ini pasti bakal ditanyain apa ini gitu kan. Setuju, makanya tolong banget tulis di kolom komentar kira-kira apa sih yang harus dilakukan, sebaiknya seperti apa kalau dapat pertanyaan-pertanyaan yang sekiranya tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Gitu. Makanya. Dan terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton Baper bahas pernikahan episode yang kedua. Insya Allah kita akan ada Baper episode berikutnya membahas tentang seluk-beluk pernikahan, baik itu sebelum pernikahan ataupun setelah pernikahan ya Cere. Iya betul banget. Nah makanya itu kalian juga bisa ceritain pengalaman kalian di kolom komen kita. Di kolom komen, dan jangan lupa di subscribe, di like, dan di share. Sampai ketemu di Baper berikutnya.